Dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai dengan 11. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang kedua, yang disebut namanya ilmu terawang. Nah, udah tahu, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang dan mobilnya ketangkep. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa tidak gunakan ilmunya sendiri untuk menangkap penjahatnya? Karena ada harga yang harus dibayar. Sebelum saya bertobat, saya diajar nenek saya ilmu terawang. Disitulah saya tahu rahasia bahwa di dunia alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Alkitab berkata bahwa iblis adalah pendakwa, penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya namanya barang bukti. Nah, di alam roh itulah saya baru mengerti bahwa alam roh itu ada namanya 3 alam. Yang pertama adalah alam nyata, yang kedua adalah alam bayangan, yang ketiga adalah alam roh sebenarnya. Di situ seperti lautan kaca, seluruh dunia bisa terlihat. Di situ saya lihat lautan kaca, dan disitulah rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Nah, makanya dukun itu kalau pasien datang, pertama akan memberitahu masa lalu. Karena itu ada rekamannya semua, apa yang terjadi masa lalu. Nah, disitulah saya melihat lautan kaca dan seluruh dunia bisa terlihat. Nah, ilmu terawang adalah digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan, perampokan, setelah itu tindak kejahatan. Nah, sebelum bertobat saya diajar ilmu terawang sama nenek saya. Nah, kalau nenek saya gini, tapi ingat namanya bukan pusing kepala, lain ya. Gini, langsung gini, syas, kelihatan siapa pencurinya, perampoknya, ada di mana, pasti ketangkap. Nah, kalau saya dulu gini, langsung kayak ada layar gitu, ses. Nah, kalau di dunia nyata itu ada namanya CCTV. Tapi di alam roh itu bukan CCTV. Seperti CCTV tapi bukan CCTV. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Nah, di situ saudara, saya diajar nenek saya, langsung kelihatan, itu kayak layar televisi. Anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat rekamannya itu kayak layar televisi. Oh, penjahatnya ini barangnya ada di sini, jatuhnya barang ke sini, pelakunya ini namanya ini, tangkap jam sekian, pasti ketangkap. Nah, setelah saya mempelajari itu, suatu kali nenek saya punya ayam dicuri orang. Waktu ayamnya dicuri, saya marah. Saya ngomong sama nenek saya, nenek tenang, saya akan gunakan ilmu terawang untuk menangkap siapa
yang nyuri ayam nenek. Waktu saya mau baca mantra, nenek saya ngomong, stop, jangan gunakan ilmu itu untuk nangkep ayam. Loh kenapa? Kutukannya sama ayamnya lebih mahal kutukannya. Loh ada apa nenek? Tahu ndak? Ini rahasianya Tony. Siapapun yang menggunakan jasa ilmu terawang, maka akan terkena kutukannya, bangkrut seumur hidup. Jadi makanya dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu polisi. Makanya polisi yang sering tanya-tanya ilmu terawang, begitu pensiun bangkrut habis sengsara. Tapi kalau polisinya tidak pergi ke dukun, tidak cari-cari pakai ilmu terawang, dia pensiun pun tetap kaya, berharga di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu kalau polisinya tidak minta-minta ke dukun. Tapi kalau minta-minta ke dukun jasa ilmu terawang, pasti akan ngalami itu. Nah itu caranya gimana? Misalnya kejadian kecurian di Jalan Jenderal Sudirman. Perlu dia tahu bahwa setiap jalan, setiap tempat itu ada namanya roh penunggu. Ada roh-roh penunggu. Nah, langsung kejadian kecurian ini seberapa? Perlu dia tahu bahwa setan kerja 24 jam tetapi dibagi 3 shift. Jadi ingat, itu dibagi 3 shift juga karena ada jam untuk istirahat. Nah biasanya jam istirahat itu adalah ganti yang jaga, itu ada di pohon-pohon. Nah pohon-pohon besar, makanya sering ada ngomong, wah ini pohonnya angker. Nah itu sebenarnya tempat untuk pergantian jaga. Nah itu, nah dan setelah itu rumah-rumah kosong. Makanya rumah kosong itu langsung ditempatin. Kenapa? Langsung untuk pergantian juga. Makanya ada rumah angker, ada namanya pohon-pohon keramat. Itu sebenarnya tempat untuk pergantian. Nah, setan kerja 24 jam dibagi 3 shift. Nah, misalnya kejadian perampokan di bank di Jalan Jenderal Sudirman. Harus tahu jamnya itu, jam 9 pagi. Nah, langsung pasien datang ke saya. Saya sebagai dukun sebelum bertobat, saya tanya dulu, jam berapa perampokannya dan kejahatan itu terjadi. Jam 9 pagi. Oke. Sekarang mintakan tanahnya di sana. Nah, itu harus minta tanahnya di sana. Nah, kejadian hari apa? Hari Rabu pagi jam 9. Langsung sebelum bertobat saya baca mantra untuk manggil. Nah itu ada yang pakai kembang kantil, ada yang juga pakai itu air kembang staman. Itu anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat. Setelah itu pakai senter, sontolop gitu. Ini kaca, langsung dibacain mantra, langsung senter ditancapkan gini, jres, langsung rekamannya akan terlihat. Nah ada yang pakai telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam horen Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Harus telur ayam kampung atau telur bebek atau telur angsa. Ada yang juga yang pakai yang namanya itu jempol tangan. Baca mantra, bengueng-weng juk vitamin komplit. Kelihatan. Jalannya perampokan. Setan yang jaga hari Rebu kemarin, tepatnya jam 9 pagi, saya panggil. Langsung datang memberikan rekamannya itu. Oh penjahatnya ini, nama ini, larinya ke sini, tangkap jam sekian. Pasti ketangkap. Tapi ingat kutukannya, siapapun yang minta jasa itu bangkrut seumur hidup.
Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan.